buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ayu dari ISQ Business School. Hari ini saya akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir, karena kami akan memberikan giveaway berupa 1 free life tools talent DNA kepada 1 orang pemenang. Silahkan berpartisipasi secara aktif, nanti di akhir acara akan kami umumkan siapa pemenangnya. Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan menyimak beragam video talent DNA pada laman www.talentdna.me atau dapat scan barcode berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana cara dan ada sesi khusus pada pukul 6.30 sampai 6.45. Bapak Ibu, apakah sudah memiliki hasil talent DNA? Silakan Bapak Ibu mengisi polling yang muncul pada layar. Oke. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pagi ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tools talent DNA. Talented people, izin kami informasikan kembali, di akhir acara kami akan memilih 1 orang pemenang untuk mendapatkan free live tools talent DNA. Maka dari itu, Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara ini hingga akhir acara. Bapak Ibu, mungkin di forum ini, beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA, atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana cara memiliki talent DNA.
Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Haris sebagai talent DNA coach dan bintang tamu kita yang sudah hadir pagi ini yaitu Kak Abdurrahman Faki yang biasa kita sapa dengan Kak Faki. Beliau adalah alumni SQ Business School tahun 2023. Dengan tema pagi ini yaitu kuliah Speak Lancar, karir siap bersinar. Oke, Assalamualaikum Coach Haris dan Kak Faki. Apa kabar pagi Waalaikumsalam ini? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi baik, wabarakatuh. Mbak Ayu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bayu. Baik, sudah siap ya untuk sharing pagi ini Kak Faki dan Coach Haris? Insya Allah. Oke, siap. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek semangatnya dulu ini ya. Pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu baca dulu. Ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya akan bacakan terlebih dahulu top 10 dari Kak Faki. Yang pertama itu ada developer, kemudian harmony, forgiving, visionary, personalizer, energizer, accountable, strategizer, caring, dan convincing. Kemudian di bottom 5-nya ada troubleshooter, advisor, equitable, autoritatif, dan fixer. Oke, Bapak Ibu, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top 10 talent maupun full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak nih, sekiranya talenta Bapak Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu kita pagi ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan ketikkan di kolom chat. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 1 free talent DNA kepada 1 orang pemenang. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan kunjungi di www.talentdna.me atau scan barcode di slide ini. Silakan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan ada sesi khusus panduan bagaimana cara memiliki talent DNA pada pukul 6.30 sampai 6.45. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Haris.
Terima kasih Mbak Ayu. Sekali lagi semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah ini khasnya ISQ ya, pagi-pagi. Luar biasa hari yang luar biasa hari ini, cuaca yang sangat mendukung pada pagi hari ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu yang saya hormati Gurunda tercinta Pak Ari. Mohon izin Pak Ari. Assalamualaikum. Dan juga Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Ingin menyapa Mas Faki atau Faki, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Coach Haris. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Mas Faki ini adalah mahasiswa atau tepatnya alumni ESQ Business School ya Mas Faki ya. Tadi sudah diperkenalkan juga. Ya, betul Coach. Boleh tahu Mas Faki alumni tahun berapa? Alumni tahun 2023, baru 2 bulan yang lalu di wisuda. Wow, fresh graduate nih ya. Ya, alhamdulillah. Oke Mas Faki, boleh sedikit introduction dulu Mas Faki. Apa nih kesibukannya Mas Faki saat ini? Oke, baik Coach Haris, izin Bapak Ibu semuanya dan juga izin Pak Ari sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Abdurrahman Faki, biasa dipanggil Faki. Untuk kesibukannya sekarang ini sebenarnya jadi asisten trainer di ISQ dan juga tergabung di salah satu organisasi kampus, namanya itu Speak. Makanya judul sekarang itu Speak kan. Waduh, keren. Ya. Ini baru introduction, ini sudah mulai menggambarkan nih talent DNA-nya nih. Judulnya juga Speak ya. Ya. Oke, Mas Faki ini juga sedikit menggambarkan nih talentnya yang sudah nampak di depan layar ya. Tapi sebelum itu Bapak Ibu talented people semuanya, kita akan dengar dulu karena tadi tergambar di talentnya Mas Faki ini ada warna kuning, ada biru, merah. Apa maksudnya itu semuanya? Talented people, kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari guru kita dari video berikut ini. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ada 4 Baik, talented people semuanya, Pak Ari sudah menjelaskan tentang tadi warna-warna ya, drive, network, dan action. Nah, Mas Faki boleh membacakan terlebih dahulu gambaran diri Mas Faki tergambar dari top talentnya dan juga di sini ada bottom five-nya. Silakan Mas Faki. Baik, terima kasih Coach Haris. Di sini adalah gambaran diri saya yang digambarkan dari talent-talent saya gitu. Dan hasilnya adalah di sini Anda mampu mengembangkan potensi orang lain, menjaga situasi yang kondusif demi mencapai konsensus, memaafkan dan melupakan kesalahan dengan tulus, serta memprediksi situasi di masa yang akan datang. Anda juga mampu menghargai perbedaan maupun keunikan yang dimiliki setiap orang, menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya, serta memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawabnya. Hal lain, Anda juga mampu memberikan alternatif cara mengatasi situasi, memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain, serta mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang disampaikan. Dan hal yang perlu diperhatikannya adalah Anda bukan seseorang yang secara alami mendeteksi akar masalah, memberikan masukan atau nasihat kepada orang lain, serta melakukan segala sesuatu secara konsisten. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus bertindak tegas, memberikan penilaian dan sanksi, serta menyelesaikan masalah dan memperbaiki situasi. Oke, terima kasih Mas Faki.
talented people semuanya, dari apa yang disampaikan guru kita dalam video tadi, dan kemudian gambaran diri dari guest star kita hari ini, boleh talented people menulis di kolom chat apa sih yang dilihat dari deskripsi guest star kita pada hari ini. Baik, sambil kita tunggu dari para talented people, apa sih yang dilihat dari sini? Mas Faki, dari gambaran ini, gimana menurut Mas Faki? Ini skalanya nih 1 sampai 10 kira-kira berapa nih? Skala 1 sampai 10, 10 sih, Ustadz. Wow, Coach Haris. 10 ya? Karena iya, karena Gimana gimana? pas dapat hasil ini, ternyata pagi banget ya hasilnya gitu. Dan baru tahu sebenarnya dari 10 atau dari talent-talent yang dihasilkan tuh pas dapat nerima hasilnya ternyata wah, satu sisi jadi aware juga, tapi satu sisi juga jadi sangat menggambarkan bahwa diri Paki ternyata inilah deskripsi ataupun gambaran diri Paki gitu. Jadi Faki banget gitu ya? Paki banget. Wah, Faki banget ya. Jadi kalau persentasenya bisa berapa persen tuh? 100% dong kalau banget. Bisa jadi. Oke, baik Mas Faki, ini menarik ini ya. Guest star kita pada hari ini, untuk people semuanya. Mas Faki ini adalah alumni IBS yang fresh graduate ya, 2 bulan ya. Betul, Coach. Baru 2 bulan. Oh, oke. Boleh dong ceritakan singkat, Mas Faki, apa sih pencapaian Faki selama di IBS? Oke, baik. Pencapaian-pencapaian mungkin izin sebenarnya ketika masuk IBS itu bisa dibilang adalah salah satu turning point Faki itu untuk bisa aktif gitu, Coach Haris. Kenapa? Karena pas masuk di IBS kebetulan alhamdulillahnya juga diberikan beasiswa oleh Pak Ari gitu ya dari Yayasan Ari Ginanjar Agustian. Saya juga ingin berterima kasih pada Pak Ari karena 4 tahun kuliah saya gitu dibiayai secara gratis oleh Yayasan Ari Ginanjar Agustian gitu. Tapi di balik itu semuanya alasan Faki aktif ternyata pada akhirnya Faki itu menemukan alasan sebenarnya Coach Haris untuk berada, untuk ngapain sih Faki itu hidup, ngapain sih Faki itu ada di sini gitu. Jadi di saat itulah ketika pertama kali masuk IBS, terus juga dapat training basic gitu kan kalau di IBS, dan itu adalah salah satu bonus poinnya Faki itu untuk ternyata Faki itu harus aktif, ternyata Faki itu harus bisa berkontribusi untuk orang lain. Dan pada akhirnya ketika alasan itu diketahui oleh Faki sendiri, alhamdulillah lah diberikan beberapa prestasi, diberikan beberapa pencapaian gitu. Salah satunya juga pencapaian-pencapaian yang memang itu difasilitasi juga oleh ISQ Business School gitu. Faki dapat kesempatan untuk menjadi asisten trainer, co-trainer gitu kan, yang mana mendampingi para trainer-trainer profesional yang ada di ISQ gitu. Bisa dari situ juga jadi bisa jalan-jalan gitu kan. Tapi yang menariknya adalah pelajaran-pelajaran yang selalu Faki terima ketika memang Faki mendampingi trainer-trainer yang ada di ISQ gitu. Salah satunya itu pencapaiannya kebetulan juga kemarin Faki juga alhamdulillahnya selama di ISQ Business School gitu, ketika ada achievement ataupun awarding biasanya yang ada di ISQ Business School itu di tahun 2020 dan juga di tahun 2021 itu Faki mendapatkan pencapaian jadi the most outstanding student dari computer science dari jurusan Faki di ilmu komputer gitu. Dan itu juga kesyukuran yang luar biasa karena nggak disangka-sangka gitu, Coach Haris. Terus juga beberapa pencapaiannya mungkin dari bidang-bidang sosial karena kebetulan Faki juga di BEM waktu itu selama 2 tahun juga, dan beberapa pencapaiannya itu menjadi salah satu departemen ataupun organisasi yang memang mendistribusikan alat pelindung diri APD waktu itu ketika pas COVID gitu kan ke rumah sakit Fatmawati, dan beberapa pencapaian di organisasi sosial di BEM gitu sih Coach Haris. Dan alhamdulillahnya salah satu pencapaian yang terdekat juga gitu ya, menjadi pembicara di berbagai
event, terutama di event-event anak-anak sama remaja sih, Coach Haris. Itu karena kenapa menjadi pembicara, karena alhamdulillah tergabung di salah satu organisasi kampus juga kan gitu, yang namanya seperti di judul kita, tema kita hari ini itu adalah Speak. Itu sih, Coach Haris. Luar biasa, keren-keren. Menarik nih Mas Fakih. Ini baru di awal ini sudah tergambar sekali ya talent DNA-nya ini. Pantes kuningnya ada berapa aja? Ada 7 ini, luar biasa ya. Seorang Fakih yang apa ya? Yang kuning banget gitu ya. Kuning banget. Dan kemudian beberapa pencapaian di bidang sosial, kemudian ada dapat pencapaian-pencapaian luar biasa. Oh ya Mas Fakih ini ya penerima beasiswa ya Yayasan Ari Ginanjar ya. Ya, alhamdulillah Coach Haris. Oke, dan masuk di SQ Business School itu adalah sebuah turning point dan menemukan alasan gitu ya. Betul, Coach. Baik, saya dengar Mas Fakih ini apa ya? Saat itu ketika mahasiswa dapat ini ya, membangun kembali sebuah UKM apa namanya? UKM-nya namanya Speak, Coach. Nah, Oh, Speak. Oh ya, ya, sesuai dengan judul kita ya, Speak. ya. Boleh diceritakan Mas Fakih seperti apa itu saat awalnya dan apa yang memotivasi Mas Fakih bisa membangun itu? Oke. Ya baik Coach Haris. Jadi memang Speak ini pada awalnya itu sudah ada sebelum Fakih membangunkan istilahnya gitu kayak Ya. itu adalah adanya di tahun 2017 yang dibuat sama salah satu mahasiswa ISQ Business School juga di angkatan 4 waktu itu. Tapi memang di tengah jalan ada kendala dan pas juga ketika itu ada COVID jadi sempat vakum tuh di Speak ini. Nah, Speak itu apa sih? Sebenarnya kepanjangan. Jadi bukan Speak ngomong, tapi Speak itu kepanjangannya adalah Suara Pemuda Kreatif gitu. Dan alhamdulillah Fakih dapat amanah gitu, dapat kesempatan juga untuk berada di Speak dan juga membangun kembali rebuilding gitu Speak ini untuk kembali bangun sih sebenarnya Coach Haris. Jadi ketika tahun lalu di tahun 2022 itu adalah salah satu poinnya untuk Speak itu bangkit lagi, dan alhamdulillah diajak juga oleh pembina kami itu namanya Bunda Feni yang memang ngajak Fakih untuk kontribusi di Speak. Dan alasannya kenapa Fakih mau berada di Speak karena ternyata ini juga align dengan apa yang Fakih minati, align juga dengan apa yang Fakih sukai gitu, karena Fakih suka dengan bidang komunikasi dan di sini juga pas banget gitu kita belajar komunikasi, tapi komunikasinya itu tidak dipendem sama kita pribadi gitu, bukan hanya untuk teori aja tapi juga kita praktikal untuk orang-orang gitu. Jadi kita latihan tapi juga dapat program-program yang mana itu tuh untuk kontribusi ke orang-orang. Terkhusus memang yang sangat mendorong Fakih itu, kebetulan Fakih juga karena suka anak-anak gitu ya Coach Haris, dan juga target marketnya dari Speak ini adalah anak-anak gitu, dan akhirnya terus terjun, terus memberikan manfaat, dan itu sih dorongannya ketika memang Speak ini didorong dengan tujuan supaya bisa mengharmonisasi kembali anak-anak yang ada di Indonesia, membuat mereka bahagia dengan segala problematika yang sekarang terjadi gitu di anak-anak saat ini. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman semuanya juga bisa lihat gitu beberapa sesuatu ataupun video-video yang viral sekarang di sosial media dengan kasus-kasus anak yang sangat miris gitu kita rasakan, dan Speak ini menjadi tameng untuk hadir bisa menjawab itu semuanya sih. Kayak gitu Coach. Luar biasa. Talent people semuanya boleh ditulis di kolom chat gambaran dari talent Mas Fakih dari penjelasan yang tadi disampaikan. Jadi sekilas membangun UKM, unit kegiatan mahasiswa, namanya Speak ya. Suara Pemuda Kreatif. Kreatif. Jadi talent people semuanya, mungkin sini ada orang tua atau adik-adik dari SMA yang hadir dari ISQ Business School ini memang membina para mahasiswa ini bukan hanya dari bidang akademik, tapi juga non-akademik ya Mas Fakih ya.
Di antaranya yang tertarik, punya minat untuk mengembangkan diri di bidang public speaking, gitu ya, itu diberikan wadah, dan itu seperti Mas Fakih ini ya, sekarang bahkan juga terjun sebagai asisten trainer di mendampingi para trainer-trainer senior di ISQ. Luar biasa. Dari penjelasan tadi Mas Fakih ya, menarik ini ya, bahwa tadi membangun speak itu yang tadinya sudah ada, tapi kemudian mungkin karena masa COVID ya, Mas Fakih ya, Iya, betul sempat Coach Haris. vakum Salah juga, satunya. salah satunya karena vakum, karena COVID sekian tahun, lalu kemudian Mas Fakih mengambil responsibility ya, ada tanggung jawab ternyata di situ, kemudian ingin membangun, betul Coach Wi ya, developernya ingin membangun kembali, tapi yang menarik juga, yang menyebabkan Mas Fakih ingin membangun kembali itu karena ada caring-nya gitu ya. Tadi disebutkan mengharmonisasi anak-anak Indonesia, kepeduliannya Mas Fakih karena kondisi di luar yang tadi ya dicontohkan, yang miris, kemudian Mas Fakih ingin membangun membangun masyarakat khususnya anak-anak gitu ya, Mas Fakih. Ini luar biasa ya, Ya, betul tergambar Coach. gitu ya, ada visionnya, ada harmoninya, caringnya juga, betul Coach Wi. Baik, Mas Fakih, apa sih yang membuat Mas Fakih ini enjoy melakukan itu semuanya? Dan Mas Fakih terlihat ini setiap ketemu itu apa ya, semangat, tetap tetap kayaknya nggak ada, ceria terus gitu ya. Apa Mm-mm. Mas Fakih yang membuat enjoy melakukan itu semuanya? Boleh dong ceritakan. Kenapa membuat enjoy? Karena memang harus dilakukan sih kalau Fakih merasanya seperti itu. Eh, Entah kenapa membayangkan gitu ya, kalau kita melihat video-video yang ada di TikTok, yang ada di Instagram, semua sosial media gitu, kalau ada kasus-kasus, mungkin kenapa ya, kayak Fakih jadi mellow sendiri gitu kalau memang ada kayak kemarin kasus anak dicolok matanya sama tusukan cilok, itu kayak Hmm. Astagfirullahaladzim banget gitu kan. Dan eh, hal-hal itu yang ternyata menjadi dorongan untuk Fakih melakukan, dan ketika tahu ada problemnya, terus Fakih melakukan dengan solusi yang Fakih rencanakan gitu ya, disitulah enjoy-nya gitu, karena Fakih berbuat atau bertindak sesuatu karena atas dorongan yang jelas gitu, karena memang Fakih harus melakukan itu untuk menyelesaikan masalah itu gitu, Coach Haris. Oh, iya iya. Jadi talent people semuanya ini tergambar sekali ya, Mas Fakih, ada kepedulian, caringnya. Jadi sensitif dengan suasana dan pemberitaan-pemberitaan tadi ya. Ya, ini talent people semuanya. Jadi betapa pentingnya kita mengenali ya, memahami dengan talent kita ya. Luar biasa. Ini Bu Dini mengatakan ini generasi emas Fakih yang humble, soleh, ramah, cerdas, peduli lingkungan, dan asisten ESG for Kids. Luar biasa. Terima kasih Bunda Dini. Masya Allah. Relate sekali kata Pak Beni ya dengan talentnya. Baik, Mas Fakih, apalagi nih yang menarik Mas Fakih dari aktivitas kegiatan di Speak itu? Kegiatannya apakah hanya di dalam kampus atau juga keluar untuk tadi kepedulian-kepedulian dengan remaja anak-anak itu? Ya, kalau kegiatan-kegiatannya sebenarnya salah satunya memang kita fokusnya itu untuk memberikan sesuatu keluar gitu kan, Mas Hmm. Haris. Tapi juga kami pun paham gitu kalau memang ketika kami ingin bermanfaat keluar gitu, tapi pasti kami juga membutuhkan modal gitu kan. Makanya modal yang kami coba berikan ke anggota-anggota yang ada di Speak itu, kita menanamkan nih, karena kita juga ada beberapa values yang ada di Speak gitu, tapi yang selalu jadi inti kami gitu, terutama juga yang selalu diajarkan oleh guru kita bersama Bapak Ari gitu, kita kuatkan dulu spiritualnya apa, pondasinya apa untuk kita berkontribusi gitu, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa membungkus tuh semuanya dengan modal, entah itu latihan public speaking gitu kan, entah itu latihan bagaimana menghandle anak-anak gitu kan, entah itu karena juga kita fokusnya juga ke orang tua gitu kan, cara memberikan masukan ataupun cara
mengatasi orang tua itu seperti apa, itu modal-modal yang memang kita lakukan ke anggota-anggota Speak gitu. Tapi juga memang tujuannya tadi adalah kita supaya bisa nih memberikan sesuatu ke orang lain, memberikan manfaat ke orang lain. Makanya kegiatan kita pun bukan hanya latihan aja gitu ya yang ada di UKM ISG Business School, tapi juga kita berikan impact ke orang lain, kita berikan impact ke masyarakat kalau memang ini tuh bisa kita sebarluaskan kebermanfaatannya gitu. Jadi kegiatan-kegiatannya sebenarnya berupa seminar-seminar, kegiatan anak-anak juga gitu, games-games, sebenarnya kayak gitu sih Coach Haris. Dan di 2 tahun ini gitu ya, alhamdulillah kita juga sudah menyelenggarakan beberapa event, dan salah satunya juga untuk event-event kita kepedulian sosial itu kita juga berikan kepada yayasan-yayasan yang memang membutuhkan anak-anaknya gitu. Itu sih Coach Haris. Baik, menarik Coach Fakih. Jadi talent people semuanya tadi dijelaskan bahwa ada event-event dilaksanakan gitu ya. Ini tergambar sekali dengan energizer yang ada gitu ya. Energizer itu ya kemampuan untuk terus punya energi positif gitu ya, menularkan positif dan selalu optimis, sehingga kebermanfaatan itu juga bisa mengalir kepada orang lain. Betul ya Mas Fakih ya? Betul. Tadi yang dijelaskan. Kemudian tadi sebelumnya juga menjelaskan tentang bagaimana Speak yang tadinya vakum kemudian aktif kembali, dan Mas Fakih terus membangun lagi organisasi tersebut. Ini menunjukkan accountable ya. Di talent people semuanya accountable itu ya punya apa ya, tanggung jawab ya, komitmen, tanggung jawab untuk bisa memberikan yang terbaik ya, berpengaruh kepada orang lain, gitu ya, tanggung jawab yang lebih. Oke, Mas Fakih, boleh sedikit lagi dijelaskan tambahan tadi terkait prestasi organisasi yang tadi yang sudah di-build ya. Tantangannya seperti apa Mas Fakih? Kan timnya ada berapa orang, banyak ya? Apa Betul. yang seperti apa membangun tim organisasi saat itu? Oke, tantangannya sebenarnya cukup kompleks, cukup banyak sih. Karena kan kebetulan Speak juga isinya mahasiswa-mahasiswa ISG Business School yang cukup Oke, banyak juga di dalamnya gitu, Coach. Yang mana ya. memang dari beberapa dari beberapa program studi, dari beberapa latar belakang, dari beberapa talent DNA yang beda-beda mungkin juga ya, Coach. Dan itu sih memang yang menjadi tantangan adalah menyelaraskan antara kita semuanya. Jadi lebih kompak lagi. Salah satunya itu sih di internal kita yang memang perlu bisa lebih dimaksimalkan lagi gitu. Tapi sekarang itu ini sebenarnya sebuah momentum yang keren juga sih, momentum yang ajaib juga gitu Coach Haris. Kenapa? Karena Speak itu untuk rekrutmen anggotanya berdekatan dengan talent DNA ada juga gitu Coach Haris. Dan seketika itu pula akhirnya kita juga sebenarnya semakin mudah sih Coach Haris untuk mengetahui karakteristik orang-orang yang ada di Speak gitu. Jadi ya udah talent DNA-nya apa gitu kita lihat dulu gitu Coach Haris. Oh, jadi dimanfaatkan gitu ya buat Iya. merekrut tadi ya. Oh, Betul. Salah ya, satunya ya. juga kita Apa pakai yang lihat mendorong talent Mas DNA Fakih mereka. bisa seperti itu? Mungkin yang mendorongnya adalah karena Fakih perlu tahu kali ya keunikan orang itu tuh apa gitu, dan dia bisanya di mana gitu, dan dia bisa bergeraknya tuh di bidang apa gitu sih Coach Arif. Jadi supaya Fakih juga tahu nih untuk memplotkan orang ini di mana, karena Speak itu nggak selalu melulu tentang ngomong kan Coach Haris gitu, tapi juga ada beberapa hal yang memang kita perlu fokuskan gitu. Oke, jadi tergambar tadi ya, karena di sini terlihat detailnya Mas Fakih ada personalizer, jadi ketika merekrut tim, jadi melihat keunikan setiap orang, melihat potensi setiap orang, gitu ya. Sehingga merekrut tim juga sesuai dengan talentnya. Betul ya Mas Fakih ya?
Betul, betul, Coach Haris. Oke, dan ada strategizer juga ternyata di sini ya. Iya. Eh, apa strategizer itu talent people, dia mampu memberikan apa ya alternatif ya, mampu memberikan pilihan. Oh, kalau kebutuhan seperti ini maka diperlukan talent-talent seperti ini, Hmm, orang-orang yang seperti ini ya, dengan hmm, situasi yang ada. ya. Ini banyak yang komenin luar biasa Mas Faki. Ada harmoni di top 10-nya, ada carry-nya, ini melo banget katanya Pak Beni gitu ya. Melo gitu ya. Ya, oke, tadi jelaskan ya, karena caring itu kan memang sensitif ya, betul ya. Mm-mm, mm-mm. Ya, Betul, tadi betul. perilaku yang sensitif dengan suasana, dengan keadaan. Tapi Mm-mm. juga karena ada developernya, Mas Faki, jadi developer itu kan ingin mengembangkan Iya, potensi diri, potensi orang lain gitu ya. Sehingga dengan caring, harmoni itu bisa diarahkan gitu ya. Ini Mas Faki ini adalah orang yang developer yang harmoni, developer yang iya. caring gitu ya. Oh, pantesan, pantesan Gimana kemarin. gimana? Heeh. Ini ada satu momen juga. Jadi waktu itu Speak mengadakan acara dan memang nggak mau pembicaranya itu lagi gitu orangnya Coach Haris. Makanya yang jadi pembicara ya udah siapa yang mau jadi pembicara, barulah kita latih gitu kan untuk di event itu, di salah satu event itu gitu. Hmm. Dan orang-orang yang ternyata yang mau jadi pembicara itu yang memang jarang tampil di depan gitu. Terus Oh, kan latihan, latihan, eh, latihan. Ini mungkin sama kayak tadi Coach Haris bilang kali ya karena developernya juga gitu ya Coach Haris. hmm. Tapi ketika event tiba, terus Paki ngelihat mereka ngomong tuh udah salah satu kesenangan yang luar biasa gitu Coach Haris karena sebelumnya belum pernah lihat ngomong dan di situ tuh kayak hati Paki tuh senyum-senyum sendiri aja gitu Coach Haris karena pas event itu oh ternyata bisa ya gitu. Ada bangga dan ada bahagia ya melihat orang lain yang Iya, tadi. Oh, betul ya betul itu Coach Haris. developer yang personalizer yang luar biasa. Oh iya. Karena setiap orang berbeda dan cara mendevelopnya juga kan berbeda, Mas Faki ya. Betul betul. Oke, ini luar biasa. Oke, Mas Faki, apa namanya dari aktivitas-aktivitas tadi di Speak atau mungkin yang lainnya aktivitas tersebut, apa sih yang Mas Faki merasa berat melakukannya atau mungkin tidak bisa atau beratlah melakukannya? Seperti apa itu Mas Faki? Kalau untuk aktivitas-aktivitas sebenarnya Fak itu Hmm. beberapa kondisi merasakan kayak ih Faki kayaknya belum nggak tahu nggak bisa atau belum bisa gitu ya. Tapi salah satu hal yang berat ketika ada di organisasi adalah untuk memutuskan sesuatu kalau pakai gitu. Memutuskan Jadi satu. bukan sekarang aja. Jadi pas ketika dulu di BEM juga di Depsos gitu kan, di Departemen Sosial dan sekarang di Speak juga salah satu hal yang sulitnya itu memutuskan sesuatu ketika memang ada beberapa opsi gitu. Itu sih Coach Arif dan apa ya ketika momen itu tiba ya udahlah biar orang lain aja kayak biar jadi Pak itu punya sekretaris yang kebetulan memang sangat strong gitu loh sekretarisnya. Jadi untuk memutuskan sesuatu itu malah bukan di Faki gitu sebagai ketua tapi di sekretaris. Tolong putusin dong gimana nih kalau ini opsinya ini menurut menurut kamu gimana gitu. Gitu sih Coach Adit. Baik, baik, baik. Talented people semuanya, ini karena kalau kita lihat di bottom talentnya Mas Faki, memang ada troubleshooter di bawah, equitable. Troubleshooter itu adalah ketika apa namanya Faki ingin melihat sesuatu masalah dan sebagainya dan kemudian Faki ada tantangan di situ untuk gimana memecahkan itu ya. Perlu bantuan orang lain, betul ya? Betul Perlu betul. sekretaris tadi memberikan masukan seperti apa gitu ya. Itu Iya. advisernya ada di bawah. Tapi bahkan sebagai seorang ketua untuk memutuskan sesuatu perlu tim lain, orang lain. Bahkan itu mungkin sekretarisnya tadi ya. Karena kita lihat ini otoritatifnya memang di bawah nomor 44 ya. Hmm, hmm.
gitu. Eh, Oke, luar biasa ini Mas Fakih ya. Jadi ketika memahami tentang oh itu adalah blind spotnya Fakih, kira-kira apa yang dilakukan Fakih? Kalau Fakih sebenarnya kalau mengetahui blind spot itu Hmm. sebenarnya satu sisi yang dicari sebenarnya apa ya? Eh, Kenapa Fakih kayak gini dulu sih, Mas Haris? Kenapa sih nggak bisa menentukan ini? Kenapa sih nggak bisa menentukan itu? Kenapa sih nggak bisa mengambil keputusan gitu? Kenapa sih tidak bisa memberikan hukuman gitu? Eh, Dicari tahu dulu tuh kenapanya biasanya kalau Fakih. Oh ternyata kayak gini ya. Oh ternyata kayak gini. Nah barulah tuh dicari solusinya. Dari solusi hmm. itu akhirnya dapatlah. Oh ya udah deh, mungkin yang lebih cocok untuk memutuskan daripada Fakih nggak enak hati gitu ya. Mungkin saya kerennya Fakih gitu. Oke, gak enak hati ya kalau memutuskan itu khawatir konflik, khawatir terjadi sesuatu pada orang tersebut ya. Iya, Gak betul. enakan gitu ya. Terlalu baik kata Bu Asri ya. Jadi kalau ada sesuatu problem atau apa sesuatu yang ingin diputuskan, Mas Fakih nggak bisa memutuskan sendiri, tapi perlu pertimbangan orang lain, betul ya? Iya, kalau untuk hal-hal yang Oh, memutuskan tuh kayak gitu pasti butuh orang lain untuk Fakih hmm. diskusi gitu ya, supaya ada sudut pandang lain gitu. Sudut pandang yang lain. Ini terlihat memang di bottomnya ada otoritatif di paling bawah di nomor 44, tapi Fakih ada harmoni gitu ya di top 10-nya, kemudian juga personalizer di top 10-nya, Kairin di top 10-nya sehingga nggak enakan gitu ya. Kemudian khawatir terjadi konflik sesuatu, maka melibatkan orang lain untuk memutuskan sesuatu. Betul ya? Betul, betul. Eh, Takut keributan daripada ribut, mending yang lain aja ya. Mending orang lain yang didorong untuk ribut, untuk memutuskannya. Oke, ya, ya, ya. Ya, tapi ketika kita mengetahui atau bawah, keteli bawah, apa yang Mas Fakih bisa lakukan untuk bisa itu menjadi sebuah sesuatu yang membantu Fakih dalam beraktivitas? Kenapa, Coach? Maaf, Coach, agak Ya, putus. ketika sudah memahami tentang oh ini area yang perlu saya perhatikan nih, yang 5 paling bawah nih, bottom five-nya. Apa yang Fakih mampu bisa lakukan untuk bisa itu bisa di apa ya memaksimalkan talent-talent yang lain? Apa yang bisa lakukan? Kalau Fakih itu Bagaimana itu membantu? Silakan. mengatasinya dengan memfokuskan dengan talent yang Fakih punya sih Coach. Jadi Fakih udah punya Ya. 10 nih, 10 10 Hmm. ini kayaknya bisa deh nge-cover dari apa yang ada di bottom talent Fakih gitu. Jadi Hmm. dari 10 talent yang Fakih punya tuh Fakih cari opsi gitu untuk menutupi bottom talent Fakih itu seperti apa gitu. Contohnya tadi mungkin Fakih nggak bisa menyelesaikan masalah gitu, tapi Fakih bisa mendiskusikan masalah itu gitu kan. Nah, dari diskusi itulah akhirnya Fakih dapat kesepakatan akhirnya sepakatannya ini gitu. Dan akhirnya Hmm. dari kesepakatan itu bisalah akhirnya diputuskan gitu. Jadi memang keputusannya itu dari suara yang cukup banyak gitu. Mungkin memang butuh waktu gitu kan ya Coach Haris. Mungkin kalau Fakih ada bisa memutuskan masalah tapi di saat waktu itu cepat gitu jadi. Tapi karena Hmm. Fakih eh, memutuskan masalahnya cukup lama jadi ya udah jadi Fakih perlu diskusi dulu gitu tapi itu yang saat ini bisa Fakih jadikan dorongan untuk Fakih untuk mengcover bottom talent Fakih gitu sih Mas Haris. Oke. Jadi justru lebih paham ya untuk Betul. top talentnya bisa mengcover itu semuanya. Luar biasa. Fakih, ini Bu Asri nanya nih. Fakih kalau lihat orang lagi debat, bagaimana pusingnya? Pusing nggak gitu? Ikut nimbrung, ikut debat itu atau malah ditinggalin? Nah, Ini mungkin yang gak disangka-sangka gitu ya sama Bu Asri dan Bapak Ibu dosen. Kalau wah Fakih ini melihat orang debat, malah Fakih hmm, diem di situ. Jadi bukan orang yang suka ngomong lagi, tapi malah diem. Jadi ya udah biar kalian ngomong aja gitu. Jadi karena nggak suka debat gitu ya coach. Jadi aku nggak ikutan.
Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Jadi karena harmoninya di atas, ya tadi ya, kemudian ada caring juga tadi sehingga ya sudah, eee, tidak mau ambil pusing, nggak mau berantem, bahkan kalaupun tetap di situ, ya tidak mau ambil bagian untuk apa, dalam, permasalahan yang diperdebatkan, betul ya? Betul, betul. Baik, baik. Menarik sekali Mas Fakih, sayang sekali waktu kita ini, terbatas ya, tapi, dalam sesi ini memang ada yang hal menarik talent people semuanya, yaitu, bagaimana Mas Fakih ini kemudian ke depannya memahami, mengetahui tentang karir yang tepat, ya, karir yang sesuai dengan, dari talent DNA-nya ini ya. Coba kita lihat, seperti apa karir yang memungkinkan untuk Mas Fakih ke depannya seperti apa. Ya, coba lihat dulu. Oke, ini dia ya. Baik, nyata ada beberapa pilihan karir yang sesuai dengan talent DNA Mas Fakih ya, nanti bisa ditanggapi ya Mas Fakih ya. Ya, Mas Fakih itu cocok sebagai pekerja sosial dan organisasi non-profit. Langsung terbayang Mas Fakih ini apa ini. Psikologi, konseling, terapi dan layanan, kemudian juga bidang kesehatan, pendidikan, hubungan dan pengembangan masyarakat, politik dan pemerintahan, kedokteran dan kesehatan, kemudian teknologi informasi, hukum dan keadilan, ilmu sosial, entrepreneurship, konsultasi dan manajemen bisnis, penjualan dan pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, manajemen proyek, pengelolaan aset. Gimana Mas Fakih, bisa ada komen nggak? Iya, Coach Haris. Sebenarnya ini sangat tergambar, terbayangkan gitu. Oh, akhirnya apa ya kayak karena Paki juga suka membayangkan apa yang ada di masa depan gitu. Beberapa pilihan karir yang di sini cukup sesuai gitu dengan yang Paki mau sebenarnya gitu. Apalagi Paki suka melihat keunikan orang lain juga gitu. Di sini ada pengolahan sumber daya manusia yang mana mungkin dari situ juga talent Paki bisa digunakan gitu kan, entah itu untuk melihat bakat mereka ataupun seperti apa gitu. Terus juga pekerja sosial, psikologi, ini sebenarnya salah satu jurusan yang ingin Fakih masukin. Dan insya Oh, Allah ya, mohon doanya Bapak Ibu semuanya untuk next pendidikan Fakih, insya Allah ingin mengambil amin ya. psikologi. Itu sih Coach Oke. Haris. Mas Fakih, apa yang ingin disampaikan Mas Fakih ini setelah memahami talent DNA-nya, top 10-nya, kemudian memahami, oh saya punya bottom 5, kemudian bahkan ada pilihan karir yang talent DNA, apa yang ingin Fakih sampaikan nih setelah mengetahui gambaran karir seperti ini? Gimana Mas Fakih? Apa kesyukuran seperti apa yang disampaikan? um, Sebenarnya untuk semua yang sudah dikasih ke Fakih gitu. Salah satunya juga sebuah life tools talent DNA ini adalah salah satu bentuk kesyukuran Fakih juga adalah mendapatkan talent DNA ini sih Coach Haris gitu. Karena kenapa kebetulan Fakih juga bukan orang yang memang suka mengulik tentang diri Fakih gitu. Tapi pada ketika tahu talent Fakih itu, oh ternyata ini ya gitu. Dan dari 10 top talent yang Fakih terima tuh itu sangat menggambarkan diri Fakih, dan pada akhirnya sebenarnya bukan hanya aware aja dengan diri Fakih tapi juga aware dengan apa yang harus dilakukan gitu. Dan mungkin salah satu hal yang terjadi ketika tahu talent ini adalah semakin tadinya tuh mungkin jalan yang Fakih tuju akan cukup banyak cabangnya gitu. Tapi dengan talent DNA ini akhirnya cabang-cabang itu terkurangi gitu, Coach Haris. Jadi difokuskan aja itu gitu dengan sesuai dengan talent DNA yang Fakih terima gitu. Dan pada akhirnya mungkin akan lebih cepat juga untuk menuju tempat yang ingin Fakih tuju gitu. Karena cabangnya semakin dikit gitu, jadi tujuannya pun mungkin bisa
bisa semakin terlihat gitu sih Coach Haris, dan manfaat luar biasa pastinya untuk Fakih, bahkan juga mungkin untuk teman-teman yang lain gitu, bukan hanya ini tuh sebagai personality aja gitu, bukan hanya kepribadian yang harus kita tahu aja, tapi juga ketika kita tahu kepribadian ketika kita gitu, apalagi dengan Life Tools Talent DNA ini yang memang sangat spesifik menjelaskan tentang diri kita seperti apa, itu sebenarnya menjadi salah satu penggerak untuk Fakih terus memberikan manfaat ke orang lain sih. Gitu, Coach Haris. Keren banget ya. Semakin sayang sekali waktu kita terbatas ya. Talented people semuanya, Fakih yang hari ini sebagai guest star yang bercerita banyak nih tentang talentnya, bagaimana talentnya bekerja, bagaimana memanfaatkan talentnya tersebut. Kita sangat banyak belajar nih Mas Fakih. Insya Allah nih para orang tua punya anak, ini bisa punya gambaran juga nih ke depan seperti apa memahami talent daripada anaknya. Dan Alhamdulillah di SQ Business School ini memang sejak awal ya Mas Fakih diukur, dikenalkan tentang talentnya, bahkan dimaksimalkan di mata kuliah, bahkan juga di kegiatan-kegiatan non-akademik. Ya betul Mas Fakih ya. Dan bahkan Mas Fakih ini sudah terlihat tuh, belum lulus sih sudah bahkan terlibat berkontribusi di beberapa aktivitas kegiatan, dan itu kita lihat tadi sangat tergambar dari talentnya Mas Fakih ya. Makasih sekali lagi Mas Fakih, thank you. Nanti di kesempatan lain mudah-mudahan ada kesempatan ngobrol-ngobrol lagi tentang gimana talentnya yang luar biasa nih Mas Fakih. Terima kasih, thank Terima you. kasih Saya Coach kembalikan Haris. terlebih dahulu ke MC kita. Silakan Mbak Ayu. Oke, baik Bapak Ibu, Masya Allah, sangat tergambar begitu ya talent DNA di Mas Faki yang developernya bekerja dengan sangat jelas, yaitu membangun speak bersama teman-temannya, kemudian caringnya yang tergambar yang mendorong dia ingin memberikan bantuan ke rumah sakit Fatmawati, kemudian Mas Faki juga berkolaborasi begitu ya sama teman-temannya, yang Mas Faki tahu nih bahwa bottom tailnya itu adalah otoritatif dan advisor tadi ya Mas Faki ya. Jadi menggandeng temannya untuk sama-sama diskusi gitu ya Bapak Ibu, untuk bisa memberikan uh, impact kepada teman-temannya begitu. Baik, terima kasih Coach Haris dan Kak Faki sudah berkenan sharing di pagi hari ini. Kita sangat senang sekali nih bisa mendengar cerita dari Kak Faki dengan kisah yang sangat inspiratif dan tergambar dari DNA-nya. Sangat menginspirasi sekali bagi kita semua. Baik, sebelum kita menutup acara, apa nih manfaat dan dampak positif dari talent DNA yang sudah Kak Faki rasakan? Silakan Kak Faki. Manfaat dan dampaknya. Manfaatnya itu tadi sih, bisa lebih mengenal diri sebenarnya, dan bisa juga tahu arahnya jadinya kemana gitu, dari talent yang sudah Fakih punya, dari kepribadian personality yang Fakih sudah punya, jadi semakin jelas aja arahnya tuh kemana gitu. Dan dampaknya sebenarnya mungkin bukan buat diri Fakih aja gitu, karena dari talent DNA yang Fakih terima, Fakih karena jadi tahu apa diri Fakih itu seperti apa gitu kan, dan ketika tahu diri Fakih seperti apa, Fakih juga bisa lebih memberikan kontribusi yang sesuai dengan apa yang Fakih minati gitu, sesuai dengan apa yang Fakih sukai gitu, sesuai dengan apa yang Fakih memang bisa kontribusikan ke orang lain gitu. Dan pada akhirnya di situ pula lah semakin terlihat tangan yang saat ini digerakkan tuh untuk apa, mulut yang saat ini berbicara tuh untuk berbicara seperti apa gitu kan. Dan di situ sih manfaat dan dampaknya adalah untuk lebih bisa bermanfaat lagi dengan talent yang Fakih punya gitu. Dan ini juga mungkin terima kasih kembali kepada Pak Ari gitu yang sudah menghadirkan Life Tools ini yang insya Allah sangat membantu banyak orang, insya Allah sangat membantu banyak anak-anak juga, banyak orang tua yang bukan hanya nantinya bisa
lebih peduli lagi, lebih harmonis lagi, lebih romantis lagi gitu kan, orang tua dan anak yang ada di Indonesia. Dan mungkin mohon izin Pak Ari, Live Tools ini juga akan terus Fakih gunakan gitu nantinya untuk mengharmonisasi gitu ya, seperti tujuan speak, mengharmonisasi antara orang tua dan anak. Baik, Masya Allah. Impactful banget ya Kak Fakih ya berarti ya, talent DNA ini. Baik, selanjutnya Coach Haris bagaimana untuk closing statement kita? Baik, talented people semuanya. Pagi ini kita menjadi saksi ini ya dari bincang-bincang kita dengan Fakih bagaimana talent DNA bekerja dengan sangat relate sekali nih dengan Fakih ya, dengan narasumber kita hari ini. Dan saya yakin dan percaya bila banyak orang yang paham, kemudian kenal dengan talent DNA-nya, maka orang tua bisa lebih mengenal anaknya, kemudian juga pasangan, suami istri, rekan kerja, bahkan dosen dengan mahasiswa, guru dengan siswanya, mereka akan saling mengenal, berinteraksi dengan baik, bisa mencapai tujuan dalam organisasi, dalam impian dan sebagainya, termasuk dalam karir, itu akan semakin mudah. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Ari atas ilmu yang luar biasa ini. Banyak masyarakat, banyak anak-anak yang akan tertolong, yang akan terbantu dengan talenta ini. Insya Allah Indonesia emas, Nusantara emas akan terwujud. Salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Masya Terima kasih Mbak Ayu. Allah. Masya Allah, Ustaz. Insya Allah ya Ustaz ya, Gerakan Nusantara Bertalenta. Bapak Ibu, dari diskusi ini kita sudah melihat jelas banyak sekali manfaat dari talent DNA yang dirasakan, terutama untuk gestar kita Kak Faki. Baik Bapak Ibu, mari kita simak video berikut ini. 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ya, Bapak Ibu, bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya, suami kemudian yang tidak kenal dengan yang tidak bisa paham dengan pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pimpinan yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia dan sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Kemudian dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung Gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Baik, terima kasih Coach Haris atas sharingnya. Talent DNA-nya luar biasa. Insya Allah sangat impactful sekali. Kemudian Terima Bapak, kasih Mbak Ayu, Mas Fakih, terima kasih ya, maaf lahir batin semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, simak beragam video melalui www.talentdna.me atau scan barcode yang muncul pada layar berikut. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan ada sesi khusus panduan bagaimana caranya memiliki talent DNA pada pukul 6.30 sampai 6.40. Bapak Ibu, siapa nih yang mendapatkan manfaat dari sesi pagi ini? Ketikkan saya pada kolom chat. Baik, Bapak Ibu, saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu, talent people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang mengisi 10 top 10 talent. Apa spesialnya? Berikut informasinya. Oke, yang pertama, bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent DNA dan ingin mengetahui ke full 45 talentnya, dapat melakukan top up special price dengan nilai 335.000. Kemudian yang kedua, sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki live tools talent DNA, silakan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial Rp500.000 plus gratis training talent DNA mastery online via Zoom. Kemudian ada lagi nih yang spesial Bapak Ibu, yang mempunyai putra-putri SMP, SMA, atau mahasiswa apabila ingin mendapatkan report karir special price di 750.000 sudah termasuk free nih training talent DNA mastery for youth secara online. Oke, bagaimana caranya? Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Anda. Bapak Ibu yang ingin mengetahui talenta diri tanpa ribet dan terjangkau, kami juga ada nih promo khusus live tools talent DNA. Tes talent DNA top 5 hanya 99.000. Jadi, yuk silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Anda. Oke. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA, silakan bergabung di talent DNA Clinic setiap hari Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai 20.30. Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA ini atau menghubungi 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan. Oke. Talent people, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menumbuhkan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena ada sebuah quotes mengatakan, setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara ASMI kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silakan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay di Zoom dan kami akan pandu tutorial cara pengisiannya. Berikut Bapak Ibu. Ingin paham talenta, tapi masih bingung caranya? Tenang aja, ada talent DNA yang bisa bantu kamu pahami talenta diri hanya dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.talentdna.me, lalu pilih Check My Talent DNA. Lakukan pengisian data diri sesuai dengan data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya. Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori talent DNA sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kamu.
Setelah memilih kategori, klik Buy Now dan lakukan pembayaran. Pembayaran berhasil. Yuk cek emailmu. Yah, emailnya masih belum masuk. Coba cek bagian spam ya. Isi kuesioner semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik submit ya ketika sudah selesai. Hasil talentamu udah ada nih. Mudah banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya sudah jelas ya Bapak Ibu ya untuk pengisiannya. Baik, terima kasih atas waktunya Talent People. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi ini. Sekian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Akhir kata, untuk kita semua, salam gerakan Nusantara Bertalenta. Semangat pagi! Buta meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada.